Jauh di dalam cekungan ruang angkasa yang kacau, beberapa siluet meluncur di daerah yang dingin dan sunyi. Mereka semua tampak kelelahan dan putus asa. Anehnya, mereka adalah Swan He, Frederick, Adele, De Charlos, Lady, dan Azure Dragon. Mereka adalah ahli alam abadi, eksistensi tak tertandingi di wilayah Desolate. Tahun itu, mereka telah mencoba untuk menggeliat melalui pintu ruang angkasa yang telah dibuka Xian. Hui telah mengubah tujuan mereka. Mereka tidak memasuki domain laut kehampaan, mereka diteleportasi ke daerah yang aneh dan terpencil di cekungan ruang angkasa yang kacau. Karena De Charlos juga mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad, ia telah mencoba untuk menghancurkan ruang angkasa untuk kembali ke wilayah Desolate. Sayangnya, pintu antara wilayah Desolate dan cekungan ruang angkasa yang kacau ditutup. De Charlos telah mencapai alam abadi, tetapi ia tidak dapat memasuki wilayah Desolate sekali lagi. Kelompok ahli ini hanya bisa berkeliaran di cekungan ruang angkasa dan mencoba untuk keluar dari sini. Setelah puluhan tahun, mereka masih di sini dan tidak memiliki petunjuk. Pada saat ini, mereka semua tampak muram saat mereka mencoba menahan serangan dari pita-pita angkasa luar. Cekungan angkasa yang bergejolak itu tidak memiliki energi bumi dan surga. Mereka tidak dapat mengisi ulang energi yang telah mereka konsumsi. Setelah puluhan tahun, setengah dari kekuatan mereka telah digunakan. De Charlos, apa hubungan antara wilayah terpencil dan cekungan angkasa yang kacau? Swan He berdiri di samping Adele, matanya gelisah dan getir. Awalnya, dia tenang. Simpul antara dia dan Adele telah terlepas, jadi tidak terlalu merepotkan untuk tinggal di sini. Kemudian, saat kekuatan dewanya terkuras, dia menyadari bahwa ini adalah situasi yang berbahaya dan mencoba mencari cara untuk bertahan hidup. Naga petir Lady dan naga biru binatang suci masih tidak bisa akur. Mereka menjauh satu sama lain dan bertengkar sepanjang waktu. Namun sekarang, mereka semua tenang dan tidak ingin berbicara atau berdebat lagi. Benar, apa hubungan antara wilayah terpencil dan cekungan angkasa yang bergejolak? Saat kamu mengolah kekuatan angkasa Upanishad, aku rasa kamu mengetahuinya, tanya Adele. De Charlos merenung sejenak lalu menggunakan kekuatan Tuhannya untuk menciptakan bola dunia. Bola dunia itu perlahan menggelembung hingga seukuran ruangan. De Charlos memotong ruang di dalam bola dunia itu dan menjadi area berkabut. Perlahan, area itu mulai memiliki titik-titik cahaya. Desolate Territory tampak seperti bola dunia ini. Setiap area abu-abu yang sangat besar adalah area bintang. Area bintang Agate, area bintang Dewa Kuno, dan area bintang Sirius semuanya ada di sana. Itu adalah bagian dari bola dunia. Titik-titik cahaya itu adalah matahari dan bulan di setiap area bintang. Setelah De Charlos menjelaskan, kekuatannya berubah dan sinar cahaya bersinar di dalam bola dunia, menciptakan banyak simpul saat sinar-sinar itu saling bersilangan. Titik-titik tempat sinar cahaya bersilangan adalah simpul ruang yang saling terhubung. Prajurit dengan kekuatan ruang Upanishad dapat menggunakan simpul tersebut untuk berpindah dari satu area bintang ke area bintang lainnya. Setiap area bintang memiliki simpul ruang yang tak terhitung jumlahnya. Prajurit dengan kekuatan ruang Upanishad yang mendalam dapat menggunakan simpul ruang untuk berpindah ke simpul ruang lainnya di setiap sudut wilayah Desolate. Melompati area bintang sebenarnya berarti melompati simpul ruang. Dia memasang wajah termenung saat mengubah kekuatannya. Begitu banyak area berkabut muncul di luar bola dunia seperti atmosfer di sebuah planet. Ruang-ruang berkabut yang membentuk cekungan ruang angkasa yang kacau dipisahkan dari wilayah Desolate. Ruang-ruang itu dipisahkan oleh penghalang wilayah atau tembok itu. Penghalang itu diciptakan oleh Desolate. Sulit untuk menembusnya. Sebelum kita mencapai level Desolate, kita tidak dapat merobek penghalangnya. Sebelumnya, aku dapat menggunakan simpul-simpul ruang di dalam wilayah Desolate untuk melompat dan bersembunyi di cekungan ruang angkasa yang kacau. Ketika simpul-simpul ruang itu hancur, mereka akan menciptakan retakan ruang yang mengarah ke cekungan ruang angkasa. Selain itu, ketika aku berada di cekungan ruang angkasa, aku dapat menggunakan kekuatan ruang Upanishadku untuk melompat kembali ke wilayah Desolate melalui simpul-simpul ruang angkasa. Berhenti sejenak, De Charlos tampak enggan. Tetapi sekarang, aku tidak dapat terhubung dengan simpul-simpul ruang di dalam wilayah Desolate. Bukannya simpul-simpul ruang itu rusak.
Penghalang desolate telah menghentikan kesadaran jiwaku untuk menembusnya. Lebih tepatnya, seluruh wilayah desolate tertutup. Kita tidak dapat masuk atau keluar. Jika desolate adalah bola dunia dan cekungan angkasa berada di luar bola dunia ini, dari mana kita memasuki si Domain of Nihility? Tanya Xuan He. Aku sedang mencarinya. Kurasa kita sudah dekat. Pintu masuk wilayah adalah area yang bersebelahan antara Desolate Territory dan si Domain of Nihility. Si Domain of Nihility memiliki begitu banyak keajaiban. Mungkin kita bisa menemukan jalannya, kata De Charlos. Semua orang terdiam saat mengikuti De Charlos dan mengembara. Setelah waktu yang lama, mereka telah mencapai tempat di mana kabut dan asap melayang. Kesadaran jiwa terhalang dan De Charlos belum pernah mengunjungi area ini sebelumnya. Cekungan angkasa yang kacau itu terbuka. Tidak lebih kecil dari si Domain of Nihility. Setelah aku mencapai alam abadi, aku sering datang ke sini, tetapi aku belum pernah menjelajahinya sepenuhnya. Aku tidak tahu banyak tempat, jadi mudah tersesat. De Charlos menjelaskan sambil membawa orang-orang ke area berkabut itu. Daerah ini memiliki beberapa fluktuasi energi yang aneh dan dahsyat. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Mari kita masuk ke sana dan melihat. Mereka bergerak menembus kabut tebal. Setelah beberapa bulan, mereka melintasi daerah itu dan lautan luas muncul dalam penglihatan mereka. Laut itu bergoyang-goyang di cekungan angkasa yang kacau seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Tidak ada ujungnya. Namun, begitu Xuan He dan yang lainnya melihat laut, mereka menjadi gembira dan berteriak. Itu sungai. Kami telah mengikuti sungai ini untuk sampai ke wilayah laut kehampaan. Mendengarnya, semua orang menjadi bersemangat. Mereka memasuki laut dan menggunakan kekuatan Upanishad dan kekuatan dewa untuk terbang cepat. Tidak ada pulau di laut ini. Tidak ada batu juga. Airnya sangat dangkal, mereka bisa melihat dasarnya. Dasar laut tampak luas dan berkabut seperti awan, yang entah bagaimana luar biasa. Orang-orang terbang melintasi laut dan menemukan pintu masuk ke Desolate. Semua orang sekarang memiliki harapan. Suatu hari, saat mereka meluncur cepat, wajah mereka berubah. Mereka harus mengangkat kepala untuk mengamati. Jauh dari mereka, lingkaran cahaya berkelebat. Kemudian, mereka melihat beberapa sosok berselancar. Xuan He terkejut. Dia mencoba berlari dengan kecepatan tercepatnya ke arah itu. Semua orang ragu-ragu saat mereka mengikuti sosok-sosok itu, wajah mereka terkejut. Tak lama kemudian, Xuan He adalah orang pertama yang tiba di daerah itu. Pada pandangan pertama, Xuan He tercengang dan rahangnya ternganga. Tiga orang tanpa sadar mengambang di laut. Mereka adalah Xian, Audrey, dan dewa-dewa Brian. Mereka masih bernapas dengan teratur, tetapi mereka tampaknya berada dalam kondisi aneh di mana mereka tidak bisa bangun. Ming Hao juga ada di sana. Dia masih dalam bentuk jiwanya. Tetapi dia tampak bingung seolah-olah jiwanya terluka parah. Dia merengek dengan bodoh tentang sesuatu. Tak lama kemudian, Adele, Frederick, De Charlos, Lady, dan Azure Dragon berkumpul di dekatnya. Ming Hao, Xian, dewa-dewa, Audrey, mereka semua berteriak karena mereka tercengang. Tahun itu, mereka mengikuti Xian untuk melarikan diri, tetapi mereka terpencar dan kehilangan kontak. Hari ini, melihat Xian dan yang lainnya, mereka secara naluriah berpikir bahwa Hui telah menempatkan mereka di cekungan luar angkasa juga. Mereka harus menggunakan energi mereka dan sekarang, mereka kelelahan. Ming Hao bingung, tetapi dia terbangun dari teriakan mereka. Dia mengangkat kepalanya dan menjadi benar-benar bingung. Mengapa kamu di sini? Ming Hao menjerit ketakutan. Kami selalu di sini. Jawab Xuan He, bagaimana dengan kalian? Apa yang terjadi padamu? Kalian terjebak di sini dan menghabiskan seluruh energimu. Kami, Ming Hao berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ini jauh lebih menarik. Aku tidak bisa memberitahumu hanya dalam satu tarikan napas. Kami baru saja kembali dari domain laut ketiadaan. Domain laut ketiadaan. Xuan He dan Adele berteriak serempak. Kakak, apa yang terjadi? Mengapa Audrey pingsan? Teriak Adele. Ming Hao menatap Xian, Audrey, dan dewa-dewa, wajahnya rumit. Aku tidak bisa memberitahumu hanya dalam satu tarikan napas. Kita telah terperangkap di sini selama puluhan tahun. Kita punya banyak waktu. Kau bisa luangkan waktu dan menjelaskannya. Teriak De Charlos.
Ming Hao merenung sejenak lalu mengangguk sambil tersenyum paksa. Ia menjelaskan semuanya secara terperinci sejak ia dan Dewa Penguasa terkunci di dasar laut kehancuran. Mereka tidak dapat melarikan diri hingga Xian datang. Xian memiliki simbol asli awal mutlak dan menara simbol kekuatan Upanishad, yang telah membuat begitu banyak prajurit laut kehancuran bersaing dan membangkitkan pertempuran antara leluhur wilayah. Akhirnya, jiwa Xian, Audrey, dan Dewa Penguasa berkumpul dan berubah menjadi bayangan besar, yang telah membalikkan seluruh situasi sendirian. Xuan He dan yang lainnya tercengang saat mendengarkannya. Jika bukan karena kau, aku tidak akan pernah mempercayainya. Aku tidak percaya bahwa domain laut kehancuran jauh lebih menakjubkan daripada yang kita duga, Xuan He mendesah. Saya pernah mengunjungi wilayah laut kehampaan, tetapi saya belum pernah melihat seorang pun prajurit. Menurut Anda, mungkin, kami semua salah. Karena kami telah mengambil jalan pintas, kami tidak muncul di dasar laut kehancuran. Kami menyimpang. Xuan He tampak menyesal. De Charles dan yang lainnya juga mendesah. Mereka terkejut dengan apa yang dikatakan Ming Hao kepada mereka dan mereka mendesah karena petualangan yang telah dilakukan yang lain. Akhirnya, mereka terdiam. Setelah beberapa saat, Holy Beast Azure Dragon memecah kesunyian. Jadi, Desolate yang menyelamatkanmu dan membawamu kembali ke sini. Bagaimana, sekarang? Semua orang curiga. Ming Hao menoleh ke Xian dan berkata dengan getir. Bayangan itu telah terpisah menjadi 3 bagian dan menghilang ke dalam tubuh mereka sekali lagi. Mereka masih tidak sadarkan diri sekarang. Saya kira kita harus menunggu sampai mereka bangun untuk mengetahui apa yang terjadi. Anda mengatakan bahwa Anda telah terperangkap di sini selama puluhan tahun. Apakah Anda tahu situasi terkini wilayah Desolate? Ming Hao mengganti topik pembicaraan. Kali ini, Xuan He dan yang lainnya memaksakan senyum. Tidak, kami tidak tahu apa-apa. Sebelum kami menangkapmu di sini, kami telah berkeliling dan mencoba menemukan pintu masuk ke Desolate Territory. Kami belum melihat siapapun. Kami hanya membuang-buang waktu di sini. Hanya hantu yang tahu apa yang terjadi di Desolate Territory. Mungkin, Hui telah menghancurkan atau bahkan menelan Desolate Territory, desa Adele. Kita harus menemukan cara untuk kembali. Teriak Ming Hao. Xian, De Charles tampak terkejut. Dia kuncinya. Dia mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad dan dia menyatu dengan Grace Mainland. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Dia bisa mengandalkan koneksi dengan Origin untuk membuat kekuatannya Upanishad menembus penghalang. Kita akan menunggunya kalau begitu. Semua orang setuju dengannya. Xian, Audrey, dan dewa-dewa mengapung di sungai, napas mereka panjang dan vitalitas mereka melonjak. Namun, mereka belum terbangun. Xuan He dan Ming Hao melayang di samping mereka dan mencoba mencari solusi. Dewa-dewa belum terbangun. Ini kesempatan yang bagus. Kita telah bertarung melawan klan dewa selama 10.000 tahun. Selama kita membunuhnya, klan dewa tidak akan bisa bangkit lagi. Frederick memiliki cahaya kejam di matanya, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kita bisa membalas dendam untuk tuan kita. Bagaimana menurutmu? Dia menoleh ke Xuan He dan Ming Hao, dua pemimpin pasukan Haus Darah. Xuan He mengangkat bahu dan berkata, "Yah, sepertinya Ming Hao senang ketika dia tinggal bersama dewa-dewa. Mungkin dia tidak ingin membalas dendam untuk tuan kita." Adele dan yang lainnya menoleh untuk melihat Ming Hao. Mata Ming Hao begitu dalam saat dia merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, "Benar, aku tidak mendukung pembunuhan Brian sekarang karena kita tidak tahu situasi di wilayah terpencil. Jika wilayah terpencil sekarang menjadi milik Hui dan Tianxie, kita perlu dewa penguasa untuk menjalin ikatan dengan klan dewa. Menurutmu begitu?" Xuan He berubah warna. "Menurutku setelah kita menghilang dari wilayah terpencil, mungkin klan dewa tunduk pada Hui. Lihat, 4 Raja Surgawi Agung tidak ada di sini. Mereka tidak pergi bersama kita. Dengan wilayah mereka, mereka bukanlah lawan yang setara dengan Hui dan Tianxin. Mereka tidak punya pilihan lain selain mati jika mereka tidak menyerah," kata Ming Hao. Mereka semua terdiam setelah Ming Hao menjelaskannya kepada mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Beberapa bulan berlalu seperti sekejap mata. Mereka masih menjaga daerah itu dan menunggu Xian bangun. Namun, bukan Xian yang bangun lebih dulu, melainkan Audrey. Audrey bermimpi panjang.
Dia sangat menakutkan dalam mimpinya. Dia telah bertarung dan membunuh banyak ahli. Dalam mimpinya, dia memiliki segalanya. Setelah membuka matanya, dia bingung saat menemukan sebuah benda di kepalanya. Kesadaran jiwanya terkumpul dan dia terkejut saat melihat sebuah kuali giok kecil di kepalanya, yang, tanpa diduga, dulunya milik Neptunus. Kuali pemurnian jiwa, senjata ilahi awal mutlak. Audrey sangat gembira. Aura dari kuali giok itu samar-samar cocok dengan napas, keinginan, dan pikirannya. Selain itu, aura itu bahkan terhubung dengan darahnya. Kuali giok itu tampaknya menjadi jantung dan anggota tubuhnya. Itu adalah tanda fusi yang lengkap. Dia mengirimkan seberkas jiwanya ke dalam kuali itu. Itu adalah dunia yang indah dengan gambar jiwa yang tak terhitung jumlahnya di cakrawala langit kelabu yang luas, menciptakan jaring tebal tempat banyak jiwa berkultivasi. Kuali pemurnian jiwa dapat memelihara, memurnikan, dan membuat jiwa berkultivasi sendiri untuk meningkat. Wajah dingin Audrey memerah karena kegembiraan. Dia meremas tinjunya dan hampir berteriak. Ming Hao batuk sedikit untuk mengingatkan Audrey, membangunkannya dari dunia di dalam kepalanya. Kesadaran Audrey kembali padanya. Dia melihat ibunya, Adele, Xuan He, dan Frederick. Dia tidak bisa menahan tangis karena heran. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tahu apa yang terjadi padamu? Tanya Ming Hao. Audrey bingung. Dia mencoba mengingat, tetapi pikirannya kosong. Aku tidak tahu, rasanya seperti jiwaku tersedot keluar. Itu seperti mimpi dan aku baru saja bangun sekarang. Swoosh! Ming Hong muncul di bahunya seperti kelelawar kecil. Dia melirik Audrey dan berkata, kamu telah mencapai alam abadi. Ah! Audrey dan Adele berteriak pada saat yang sama. Xuan He dan yang lainnya juga terkejut. Kamu, Adele menunjuk Ming Hong. Ming Hong mengangguk, benar, aku Ming Hong dari Imperial Dark Tribe. 20.000 tahun yang lalu, aku adalah kawan kakekmu. Kami telah bersama selama bertahun-tahun. Bloodthirsty telah banyak melukai kami. Dia juga mengakhiri masa pemerintahan Imperial Dark Tribe. Setelah itu, Bloodthirsty Force telah bangkit. Karena kau selalu bersamanya, kau bisa tahu lebih banyak. Apa yang terjadi? Tanya Ming Hao. Semua orang memasang wajah penasaran. Ming Hong merenung, suaranya dalam. Nyawa Xian terancam oleh serangan energi gelap Neptunus. Kesadaran Desolate yang kabur memberitahu bahwa inangnya dapat dihancurkan, jadi kesadaran itu meledak secara naluriah. Selain itu, Audrey dan Brian kebetulan adalah bagian dari Desolate. Origin mereka memiliki kesadaran yang independen. Mereka menemukan bahwa Audrey dan Brian dapat terbunuh dalam keadaan itu. Dengan demikian, mereka secara proaktif bergabung dengan klon Desolate di Xian. Maksudmu, penggabungan dari Origin of Grace Mainland, God Bless Mainland, dan Ancient God Continent juga merupakan penggabungan dari bagian-bagian tubuh Desolate. Ketiga klon Desolate menyadari situasi yang berbahaya, jadi mereka harus bergabung satu sama lain untuk sementara waktu untuk menggunakan kekuatan supernatural Desolate. Ming Hao terkejut. Jadi, bukan Desolate sendiri yang muncul tiba-tiba dan mengumpulkan klonnya. Desolate yang asli masih berada di wilayah Desolate. Mungkin juga kondisinya tidak baik. Tidak bebas untuk peduli dengan klon, kan? Ming Hong menggelengkan kepalanya. Ketiga klon Desolate memiliki kesadaran yang independen meskipun mereka bisa saja tidak aktif saat digabungkan dengan Xian, Audrey, dan Dewa Penguasa. Bagaimanapun, mereka masih memiliki kecerdasan yang lengkap. Mereka berasal dari Desolate, tetapi mereka independen dari Desolate. Tentu saja, jika mereka berkumpul bersama, mereka adalah Desolate. Kata-kata Ming Hong tidak begitu jelas. Namun, mereka semua adalah orang-orang pintar karena mereka mengerti apa yang ingin dia katakan. Ketiga klon itu tahu ancaman itu. Mereka bergabung untuk mendapatkan sebagian kekuatan supernatural Desolate guna membalikkan keadaan. Bagian Audrey telah merebut kuali pemurnian jiwa atas namanya. Bagian Brian telah mengambil kualifikasi untuk maju ke alam leluhur wilayah. Pada saat ini, dewa-dewa Brian memiliki energi gelap, jelas Ming Hong. Semua orang ketakutan. Mereka menoleh untuk melihat dewa-dewa dan mereka menemukannya terjaga dan duduk di atas laut. Dia membuka matanya dan menatap yang lain, berbicara dengan tenang sambil mengangguk, Precursor Ming Hong benar. Aku telah mengalami banyak hal dalam mimpi.
Aku telah merasakan sesuatu. Dan sekarang, aku mengerti energi gelap. Bagaimana dengan Xian? Teriak Xuan He dan Frederick. Apa yang didapat Xian? Mereka semua ingin tahu ini. Ming Hong memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Secara logika, kesadaran Xian adalah yang terkuat. Karena ketika tiga klon Desolate berkumpul, kesadaran Audrey dan Brian telah secara proaktif datang untuk bergabung dengan Originnya. Audrey mendapatkan Soul Refining Cauldron dan dia telah memasuki Immortal Realm. Godlord mendapatkan Dark Energy yang dia dambakan. Mengenai Xian, aku sebenarnya tidak tahu. Mungkin kita harus menunggu sampai dia bangun untuk mengetahui apa yang telah dia panen. Ucapan itu membuat orang-orang terdiam dan semakin penasaran. Mereka berharap Xian akan bangun sedikit lebih awal. Kapan aku menelan Immortal Pellet? Audrey terguncang keras saat dia merasakan perubahan tubuhnya dan transformasi ajaib dari kekuatannya Upanishad. Dalam mimpimu, itu telah melakukan semua yang bisa dilakukannya. Mata Ming Hong dipenuhi dengan rasa hormat. Setelah itu muncul, aku tetap bersembunyi di incipient extendmu. Aku samar-samar bisa melihatnya menggunakan Immortal Pellet untuk membantumu menerobos dengan cepat dan memasuki Immortal Realm secara langsung. Jangan pikirkan yang lain. Beristirahatlah dengan baik untuk memeriksa perubahan dalam tubuh dan jiwamu dengan saksama. Adele sangat senang. Dia meraih tangan Audrey dan menariknya ke samping. Anak baik, sepertinya kamu mendapatkan panen terbesar di domain laut ketiadaan kali ini. Luar biasa, denganmu di sini, suku kegelapan kekaisaran kita akan berkembang pesat. Petik 2. Aku mendapatkan semua jiwa budak Sing dari klan jiwa. Aku tahu banyak rahasia dan teknik klan jiwa. Itu semua sangat cocok dengan kekuatan Upanishad suku kegelapan kekaisaran kita. Mata Audrey berbinar. Aku yakin apa yang aku dapatkan dapat mendorong suku kegelapan kekaisaran ke tingkat yang lebih tinggi. Luar biasa, Adele bersorak. Brian, bisakah kamu merasakan situasi benua dewa kuno milikmu? Tanya Ming Hao. Dewa-dewa mengangkat kepalanya, matanya muram. Kamu benar, klanku telah mengikuti Hui, situasi benua dewa kuno tidak benar. Aku bisa memeriksanya samar-samar. 4 Raja Surgawi Agung sekarang memiliki aura yang mengintimidasi. Kurasa mereka juga mendapatkan energi gelap. Xuan He, Frederick, dan Lei Di memucat. Carefree, Light, dan yang lainnya berada di langit kedua alam abadi. Mereka sudah kuat. Begitu mereka mendapatkan energi gelap, kemampuan mereka akan meroket. Mereka akan menjadi lawan yang paling menakutkan. Hui dan Tian Xie pasti telah berbisnis dengan mereka dan membujuk mereka dengan energi gelap. Kalau tidak, dengan sifat dan kemampuan belajar mereka, mereka tidak akan pernah bisa mempelajari energi gelap hanya dalam waktu sesingkat itu, kata dewa-dewa. Bisakah kau menggunakan tubuh seseorang di klanmu untuk melewati penghalang dan kembali ke sana? Tanya Ming Hao. Brian menggelengkan kepalanya, aku tidak mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Kalau tidak, aku bisa mencoba. Wilayah terpencil sekarang ditutup. Hanya Xian yang punya kesempatan untuk membawa kita keluar dari sini. Dia memiliki daratan asal kasih karunia dan kekuatan luar angkasa Upanishad. Itulah kelebihan yang tidak kita miliki. Jadi kita masih harus menunggu dia bangun. Lei Di memaksakan senyum. Kalian berdua sudah bangun. Dia masih tidak sadarkan diri. Kita harus menunggu sampai kapan? Apakah kita punya cara untuk membangunkannya? Tidak, Ming Hao mendengus. Kondisinya hanya terjadi sekali dalam bulan biru. Dia pasti sedang belajar sesuatu. Jika kita membangunkannya, itu akan berbahaya. Kita sebaiknya menunggu saja. Benar, kita harus menunggu, kata Xuan He. Dan mereka terus menunggunya. Waktu berlalu secepat pesawat ulang-alik. Beberapa tahun telah berlalu di lapisan luar wilayah terpencil. Xuan He dan Ming Hao perlahan-lahan mati rasa. Mereka berpencar ke berbagai daerah sungai dan membahas kekuatan Upanishad atau bermeditasi sendirian. Mereka harus menunggu Xian. Mereka tidak punya alternatif lain. Sampai Xian mulai gemetar. Energi yang mengerikan berfluktuasi melalui glabelanya. Kemudian, tanda darah muncul di dahi Xuan He, Ming Hao, dan Frederick. Xian akhirnya selesai memurnikan energi yang didapatnya dari dasar laut. Kekuatan ini sangat menakjubkan. Dia tidak tahan, jadi tanda kita muncul sekarang. Teriak Ming Hao, tampak sangat gembira. Xuan He dan Frederick juga bersemangat.
Mereka berkumpul dan duduk bersila di depan Xian untuk menerima banjir energi besar yang tidak dapat dicerna sendiri oleh Xian. Ming Hao, Xuan He, dan Frederick duduk dalam formasi segitiga di depan Xian. Mereka memejamkan mata, memfokuskan dan melepaskan kesadaran jiwa mereka. Tanda darah muncul di dahi mereka. Awalnya, tanda itu kabur tetapi kemudian, berubah menjadi merah tua yang indah. Xian masih tidak sadarkan diri. Energi berfluktuasi dengan sangat mengerikan di dalam tubuhnya, terutama di dalam otaknya. Gelombang aura yang dapat mendistorsi jiwa membuat orang-orang khawatir tentangnya. Mereka mengira jiwanya akan segera runtuh. Apa yang terjadi? De Charles menatap Ming Hong di kejauhan dengan harapan dia akan menjawab. Adele bingung. Dia menatap Ming Hao dan Xuan He dan merasa khawatir. Ming Hao adalah saudara kandungnya dan Xuan He adalah kekasihnya. Tentu saja, dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Karena itu, dia berbalik untuk bertanya kepada Ming Hong. Bagaimana menurutmu? Tidak jauh dari mereka, De Charles, Lady, dan Azure Dragon juga menatap Ming Hong dan menunggu penjelasannya. Pertempuran di dasar laut kehancuran telah menewaskan puluhan ahli di alam abadi. Xian diam-diam menyerap ki esensi dan bahkan altar jiwa mereka setelah mereka meninggal. Orang-orang itu memiliki kekuatan dewa yang menakjubkan dan altar jiwa yang kuat. Saya pikir alasan mengapa Xian tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama adalah karena ia harus mencerna sejumlah besar energi. Ming Hong merenung selama beberapa detik dan kemudian berkata, setelah waktu yang lama, kekuatan melahap Upanishad-nya akan bekerja lagi untuk melepaskan energi. Tubuh Xian tidak dapat menyerap semuanya. Ia harus memberikan energi ekstra kepada para prajurit yang mengolah 8 kekuatan jahat besar Upanishad. Ya, dengan basis kultivasi mereka, Ming Hao, Xuan He, dan Frederick akan menerima manfaat besar dari berbagi energi dengannya. Kemudian, Ming Hong berhenti dan menatap dewa-dewa dengan waspada. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, Adele, De Charles, Lady, dan Azure Dragon memahaminya. Mereka kemudian memasang wajah serius. Dewa-dewa Brian membuka matanya, wajahnya dingin dan gelap. Kau pikir aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang mereka? Saat aku tidak aktif, kau tidak menyerangku. Apakah aku akan melakukan itu sekarang? Sambil mendengus, katanya, suaranya kaku dan dingin, aku telah membantai di mana-mana sepanjang hidupku. Aku telah membunuh banyak orang dan menghancurkan banyak planet. Tapi aku tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti itu. Ketika aku membunuh Bloodthirsty tahun itu, aku tidak tahu bahwa dia terluka parah. Meskipun aku suka membunuh, aku selalu berterus terang. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang hina. Kurasa dia tahu bagaimana harus bersikap, De Charles mengerutkan bibirnya. Hari ini, kita tidak tahu situasi di Desolate Territory. Klan Dewa telah menaklukkan Hui dan Tian Xie. Dia juga membutuhkan kekuatan kita. Harum. Dewa Tuhan tidak memiliki wajah yang ramah. Dia tampak seolah-olah mengejek keraguan mereka. Mereka akhirnya bisa bersantai, tetapi mereka masih cukup berhati-hati untuk mengepung Xian dan yang lainnya jika dewa-dewa akan melancarkan penyergapannya. Swiss, Swiss, Swiss. Gumpalan energi abu-abu terbang keluar dari titik akupuntur dan glabella Xian. Ada ratusan aliran, yang terbagi menjadi 3 bagian dan memasuki Ming Hao, Xuan He, dan Frederick melalui tanda di dahi mereka. Ming Hao dan yang lainnya sedikit menggigil. Mereka tidak bisa menahan senyum gembira ketika mereka menerima energi murni. Xuan He merasakan dengan hati-hati. Aliran energi dari titik akupuntur Xian telah berubah menjadi aliran dingin, membanjiri pembuluh darahnya dan mengalir menuju pohon kuno kekuatan dewanya segera setelah melewati tanda darah. Kesadaran jiwanya memeriksa tubuhnya dan dia melihat bahwa cabang-cabang pohon kuno kekuatan dewa telah menjadi kristal seperti batu giok, setiap cabang diisi dengan energi murni. Pohon kuno itu sekarang tampak seperti terbuat dari batu permata, berkilau indah dan menakjubkan di perut bagian bawahnya sebagai sumber energinya yang sangat besar. Begitu aliran energi abu-abu yang sangat besar dari glabella Xian mengalir melalui tanda darah, itu menjadi tonik bagi jiwanya, menyehatkan altar jiwanya dan memperkuat laut kesadarannya. Pada saat yang sama, itu membantu jiwa inangnya mengeluarkan ampas dan kontaminan. Akhirnya, altar jiwanya menjadi sangat jernih. Frederick memiliki perasaan yang sama.
Energi yang dipancarkan dari Xian telah memperkuat pohon kuno kekuatan dewa mereka, merawat altar jiwa mereka, dan membantu mereka memurnikan tubuh mereka dan merestrukturisasi altar jiwa mereka. Ming Hao terguncang. Dia merasa begitu luar biasa sehingga dia tidak bisa menggambarkannya. Ming Hao mengolah altar jiwa dan jiwanya. Laut kesadarannya sangat luas. Setiap gumpalan kesadaran jiwanya terhubung ke klon. Di laut kesadarannya, begitu banyak jiwa yang bergoyang-goyang seperti manusia duyung. Energi jiwa dari Xian telah memasuki laut kesadarannya setelah melewati tanda darah. Altar jiwanya telah padam selama ratusan tahun dan jiwa inangnya telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Tiba-tiba, dia merasakan getaran. Energi yang telah memasuki laut kesadarannya membawa kekuatan jiwa sejati, yang pada akhirnya murni. Seketika, itu bercampur dengan laut kesadarannya. Ming Hao merasakan sejenak dan apa yang telah dijelaskan Neptunus tentang kekuatan dewa, energi gelap, dan energi positif dan negatif tiba-tiba menjadi jelas baginya. Energi gelap adalah energi jiwa yang paling halus dan paling murni. Energi di laut kesadaran telah menjadi jelas karena dia telah mengolahnya dengan metodenya sendiri. Dan sekarang, ia mendapatkan energi yang misterius tetapi menakutkan. Oh, aku mengerti. Ming Hao sangat bersemangat. Dia memiliki senyum langka di wajahnya. Energi gelap adalah energi jiwa. Energi jiwa yang murni dan sejati. Itu adalah kekuatan dewa yang murni, yang kemudian mengembun dan naik ke jenis energi jiwa yang sama sekali baru. Itu mirip dengan kalimat-kalimatnya sebelumnya. Sebelum dia menerobos ke alam baru, energi yang bergerak di dalam tubuhnya adalah kekuatan asli. Kekuatan asli adalah energi para pejuang alam rendah. Setelah mereka menerobos ke alam yang mendalam, kekuatan Upanishad dan tubuh dewa mereka telah berubah, dan saat mereka mendapatkan kekuatan asli mereka, mereka berubah menjadi kekuatan dewa. Kekuatan dewa adalah kekuatan asli yang dipadatkan ratusan kali. Asal-usul kekuatan dewa adalah kekuatan asli. Dengan cara yang sama, asal-usul energi gelap adalah energi jiwa atau kesadaran jiwa. Itu adalah bentuk energi jiwa dan kesadaran jiwa yang lebih tinggi. Singkatnya, energi gelap adalah energi jiwa yang sebenarnya. Dia tiba-tiba mendapatkan kebenaran dari alamnya yang mendalam dan apa yang telah dijelaskan Neptunus tentang energi gelap bersama dengan energi yang telah diberikan Xian kepadanya kali ini. Energi jiwa yang dikirim Xian kepadanya kini memiliki aura energi gelap, yang memberinya kesempatan lebih baik untuk mengamati dan belajar. Xuan He dan Frederick baru berada di langit kedua alam abadi, jadi tubuh dan altar jiwa mereka belum cukup maju untuk memahami energi gelap. Mereka tidak mengetahui fitur misterius energi gelap, jadi mereka tidak dapat mempelajari energi gelap kali ini seperti Ming Hao. Energi yang keluar dari labela Xian tidak berhenti setelah beberapa hari. Adele selalu memperhatikan dewa penguasa karena dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Hari ini, dewa penguasa, yang telah menutup matanya sepanjang waktu, tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan sepasang pupil yang cerah. Adele, Lady, dan yang lainnya sedikit mengubah wajah mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi tegang dan waspada. Brian tampak aneh ketika dia mengamati Ming Hao dan menyeringai, "Ya, dia Ming Hao. Hanya setengah langkah di belakangku. Dia memiliki energi gelap. Dia benar-benar pemimpin dari 8 kepala suku. Dia berharap untuk menerobos ke alam leluhur wilayah saat itu. Dia adalah saingan seumur hidupku." Mendengarnya, Lady, Azure Dragon, dan The Charlos sangat terkejut. Mereka kemudian menghela napas dan iri pada yang lain. Mereka bertukar pandang dan melihat pikiran rumit di wajah masing-masing. Ketika mereka melihat Xian lagi, Ming Hao dan Xuan He tampak aneh. Bertahun-tahun yang lalu, di wilayah desolate yang luas ini, hanya Bloodthirsty yang memiliki energi gelap. Itu juga alasan mengapa dia menjadi penguasa lautan bintang, ahli paling kuat yang diakui. Setelah dia pergi, tubuhnya tersebar di banyak tempat. Dewa-dewa, Ling Xiang, Caesar, dan Lorraine telah menggunakan tulangnya untuk mempelajari kekuatan energi gelap. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa mengetahui apapun. Ling Xiang, Caesar, dan Lorraine berada di langit pertama alam abadi. Tubuh dan jiwa mereka tidak cukup kuat untuk merasakan energi tersebut. Jadi, mereka hanya membuang-buang tenaga. Karena Brian dan Ming Hao tidak tahu apapun tentang energi gelap,
mereka tidak bisa mendapatkan kunci dari sisa-sisa Bloodthirsty. Itu seperti meraba-raba benda secara membabi buta tetapi tidak tahu apa itu. Sebaliknya, Xian, tanpa sadar, telah menggunakan kekuatan Devouring Upanishad dan menjadi ahli pertama yang mendapatkan energi gelap setelah Bloodthirsty. Setelah Brian dan Ming Hao datang ke domain Laut Kehampaan, mereka tahu betapa luasnya dunia ini. Mereka tahu tentang leluhur wilayah dan apa yang mereka bicarakan adalah energi gelap. Karena mereka adalah dua ahli yang luar biasa dan berbakat, mereka entah bagaimana mendapatkan kuncinya setelah mendengarkan Neptune. Hari ini, karena klon Desolate telah memengaruhi mereka dan dengan energi gelap dari Xian, keduanya telah membersihkan kabut tebal di kepala mereka untuk merasakan bentuk energi tingkat lanjut ini. Setelah Xian, Brian dan Ming Hao berhasil menerima energi gelap. Di langit ketiga alam abadi mereka, begitu mereka mendapatkan energi gelap, mereka hanya selangkah lagi dari alam leluhur wilayah. Berdesir, berdesir, berdesir. Titik-titik akupuntur dan glabella di tubuh Xian terdengar aneh. Akhirnya, aliran energi yang dipancarkan darinya berhenti. Xuan He, Frederick, dan Ming Hao menyatukan diri untuk memeriksa tubuh mereka dan menyerap energi. Pada saat yang sama, ketika energi ekstra dilepaskan, titik-titik akupuntur Xian dan lubang hitam, yang merupakan alat-alatnya yang lamban dan halus, sekarang bergerak lagi dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, kesadaran Xian kembali padanya. Energi murni dari 720 titik akupuntur di seluruh tubuhnya telah memasuki tingkat awal. Keajaiban luar biasa perlahan-lahan terbentang di galaksi tingkat awal miliknya. Aliran energi di titik-titik akupunturnya menyerbu ke tingkat awal miliknya. Perlahan, incipient extend miliknya tampak lebih kosong saat mengembang. Udara berkabut melayang seolah-olah itu adalah energi bumi dan surga, tampak seperti gugusan sesuatu yang kacau. Perlahan, area kacau itu mengalami beberapa perubahan. Energi bumi dan surga yang murni perlahan mengembun dan menjadi bintang-bintang cemerlang dengan gunung, danau, dan dedaunan. Xian terguncang seolah-olah dia telah melihat gambaran dunia yang baru lahir. Dia merasa sangat tersentuh hingga ingin menangis. Energi bumi dan surga di incipient extend miliknya adalah gugusan udara yang bergerak. Saat mereka mengembang, mereka juga memperluas area. Saat mereka berkumpul, mereka menciptakan planet-planet dengan gunung, danau, dan tanaman. Samar-samar, dia melihat beberapa bentuk makhluk. Namun, semuanya tidak memiliki jiwa. Baik itu bintang, gunung, atau hewan, mereka seperti meja batu, mereka adalah benda mati. Sampai lubang hitam melepaskan energi gelap murni, aura jiwa misterius dituangkan ke dalam incipient extend. Tiba-tiba, beberapa bintang di incipient extend-nya tampak menyalakan api jiwa mereka. Mereka sekarang memiliki kesadaran yang lemah. Pada saat ini, jiwa inangnya terasa seperti sang pencipta. Dia bisa merasakan kesadaran naif dan malu-malu dari bintang-bintang yang baru lahir, dan pikiran-pikiran yang teredam dan bingung ketika kecerdasan mereka baru saja terbentuk. Energi asli langit dan bumi telah berubah menjadi planet-planet dan entitas-entitas lainnya. Energi gelap telah meningkatkan kehidupan dengan jiwa-jiwa, itulah cara penciptaan. Hari ini, incipient extend milik Xian telah memainkan cara penciptaan. Energi langit dan bumi dari titik-titik akupunkturnya membanjiri incipient extend, memperluasnya. Selanjutnya, gugusan gas yang kacau tercipta, yang kemudian menghasilkan planet-planet, gunung-gunung, dan sungai-sungai. Energi gelap menyembur dari lubang hitam sebagai sumber jiwa, memberikan kesadaran jiwa yang lemah kepada planet-planet tersebut. Xian adalah penguasa dunia ini, kesadarannya dapat menjangkau kemana-mana untuk memeriksa perubahan-perubahan terkecil. Dia diam-diam mengamati segalanya. Lambat laun, pemahamannya menjadi lebih dalam, dan dia akhirnya memahami asal-usul dan keajaiban kekuatan dewa dan energi gelap. Kekuatan dewa ada di perut para prajurit, yang telah mereka ciptakan dengan mengumpulkan dan memadatkan energi dari langit dan bumi atau kristal-kristal ilahi. Esensi ki dari orang mati yang telah diserap oleh titik-titik akupunkturnya juga merupakan sejenis energi langit dan bumi. Itu adalah kekuatan dewa yang tersisa di dalam diri para prajurit yang telah diserapnya tepat sebelum menghilang, kembali ke langit dan bumi. Setelah disaring dan dimurnikan di titik-titik akupunturnya, itu berubah menjadi energi dasar murni dunia.
Energi dasar langit dan bumi ini adalah akar dari penciptaan segalanya. Ketika dia membawanya ke dalam incipient extend-nya, dia dapat menciptakan banyak hal. Altar jiwa dan energi jiwa yang telah diambil oleh lubang hitam akan berubah menjadi energi gelap setelah proses pemurnian di dalam, yang juga merupakan energi jiwa yang benar-benar murni. Asal mula energi gelap tetap berada di dalam jiwa dan kesadaran jiwa para prajurit. Setelah memasuki incipient extend-nya dengan medan magnet energi jiwa, itu dapat memberikan kehidupan ke bintang-bintang di sana. Dia diam-diam merasakan dan mengamati incipient extend-nya, menemukan bahwa energi gelap di incipient extend-nya hanya cukup untuk memberikan kesadaran yang belum matang kepada beberapa bintang. Namun, itu tidak dapat memberikan kecerdasan kepada hewan-hewan yang telah diciptakannya atau menciptakan ras-ras baru dengan tubuh dan jiwa daging. Xian mengira itu karena wilayah dan pemahamannya tentang energi gelap tidak cukup mendalam. Tiba-tiba dia mengerti bahwa memiliki makhluk nyata di incipient extend-nya adalah kunci untuk mengubahnya menjadi wilayah. Wilayah leluhur. Sayangnya, dia baru saja berada di langit kedua alam abadi. Dia masih jauh dari wilayah leluhur, yang tidak pendek maupun panjang. Merasakan perubahan tubuh, jiwa, dan incipient extend-nya, kesadarannya bertahan di laut kesadarannya dan menemukan sebuah kolam aneh di sana. Kolam itu hitam legam, dan ukurannya hanya seperti batu giling bagian bawah. Itu bahkan tidak sepersejuta luas laut kesadaran. Hal yang bergerak di dalam kolam itu adalah energi gelap murni, itu adalah energi jiwa sejati. Kolam jiwa kecil itu telah menempati sedikit area, tetapi merupakan inti dari seluruh laut kesadaran. Lubang hitam itu bergerak di atas kolam. Terkadang, setetes energi jatuh dari lubang hitam seperti tetesan air hujan, itu adalah energi gelap paling murni yang dimurnikan. Lubang hitam itu telah menelan begitu banyak altar jiwa para ahli alam abadi, dan setelah waktu yang lama pemurnian, energi jiwa ekstra yang belum berubah menjadi energi gelap telah mengalir ke Ming Hao, Xuan He, dan Frederick. Setelah ribuan pemurnian, energi gelap akhirnya tercipta. Sebagian darinya telah tiba di laut kesadaran, dan sebagian lainnya menetes ke kolam jiwa yang baru terbentuk, yang merupakan energi gelap milik Xian. Mengambil kembali kesadaran jiwa, ia menemukan pohon kuno kekuatan dewa miliknya dipenuhi dengan kekuatan dewa yang bergulir dan jernih. Cabang-cabang pohon itu telah menjadi berkilauan. Pikirannya berkedip, dan ia segera menyadari bahwa ia telah mencapai batas atas langit kedua alam abadi. Seluruh pohon kuno kekuatan dewa miliknya dipenuhi dengan kekuatan dewa, dan tubuh jasmaninya telah dipadamkan sekali lagi. Setiap serat ototnya dipenuhi dengan vitalitas. Ia belum mencapai langit ketiga alam abadi, jadi pemahamannya tentang kekuatan Upanishad tidaklah cukup. Namun, ketika ia mengamati pohon kuno kekuatan dewa di perut bagian bawahnya dan kolam jiwa energi gelap di laut kesadarannya, ia masih merasa puas. Ia tiba-tiba menyadari bahwa kolam jiwa di laut kesadarannya adalah kunci untuk membuka pintunya ke alam leluhur wilayah. Energi gelap dapat memberikan jiwa kepada makhluk-makhluk di incipient extend miliknya, yang akan membuatnya menjadi pemilik sebenarnya dari sebuah wilayah. Begitulah cara dia dapat menciptakan alam semesta lamanya. Dia duduk bersila, merasakan perubahan sekecil apapun di tubuhnya saat waktu berlalu dengan cepat. Di sungai panjang tanpa siang dan malam, Adele, Lady, dan Azure Dragon gelisah seolah-olah ada api yang membakar hati mereka. Bagi mereka, setiap hari sama panjangnya dengan setahun penuh. Dewa penguasa, Xuan He, Frederick, Ming Hao, dan Audrey tenang. Mereka semua telah memanen sesuatu, di jalur kritis kultivasi mereka tidak terburu-buru untuk kembali ke wilayah Desolate. Audrey baru saja memasuki alam abadi, dan dia telah memperoleh kuali pemurnian jiwa. Dia telah meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengannya dan juga alam barunya. Dia juga mempelajari kekuatan Upanishad dari klan jiwa, tenggelam dengan gembira dalam konsep dan pengetahuan baru sepanjang waktu. Dewa penguasa dan Ming Hao telah memperoleh energi gelap yang ajaib. Mereka ingin menghabiskan semua upaya mereka dalam menjelajahi energi baru dan fitur-fiturnya yang luar biasa. Xuan He dan Frederick telah membuat mereka semakin tercengang. Setelah mereka mendapatkan energi dari Xian, mereka memiliki tingkat pemahaman baru tentang kekuatan Upanishad. Dari langit kedua alam abadi, mereka dengan kuat melompat ke alam berikutnya,
akhirnya memasuki langit ketiga alam abadi. Xuan He dan Frederick sangat gembira sehingga mereka ingin menghabiskan lebih banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan baru dari alam baru. Xian seperti batu. Dia duduk diam, tetapi tidak ada yang tahu perubahan yang mengguncang bumi di dalam dirinya. Lama kemudian, Audrey, Dewa Penguasa, dan Ming Hao terbangun. Mereka mengobrol dan menunggu beberapa saat, lalu Xuan He dan Frederick juga terbangun. Sudah berapa lama sejak Xian memberi kita energi hingga kita berhasil menembus langit ketiga alam abadi dan menstabilkan alam kita? Saat Xuan He membuka matanya, dia tahu bahwa waktu yang lama telah berlalu. Dia tersenyum sambil menoleh ke Adele. Mata Adele tampak muram, hampir 30 tahun. 30 tahun, Xuan He menggumamkan sesuatu lalu bangkit, meregangkan tubuhnya. Tidak terlalu lama. Ditambah dengan waktu kita dikurung di sini, sekitar 100 tahun. Singkat, sih. Ya, memang singkat. Namun, dengan situasi wilayah terpencil yang tidak jelas dan fakta bahwa kami tidak berkultivasi seperti kalian, sangat sulit bagi kami untuk menunggu selama 30 tahun, suara Adele terdengar getir. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Xuan He mengangkat bahu, menunjuk Xian. Jika dia tidak bangun, tidak seorang pun dapat kembali ke wilayah terpencil. Semua orang terdiam, hanya Xian yang merupakan prajurit dengan asal dan kekuatan luar angkasa Upanishad. Mereka harus mengandalkannya. Mereka terus menunggu selama 3 tahun lagi. Akhirnya, Xian membuka matanya, dengan 2 galaksi bergerak di dalamnya saat ini. Dia memberi orang kesan tentang sesuatu yang dalam dan tak terbayangkan. Setelah puluhan tahun bermeditasi, Xian telah mengamati misteri kata tersebut pada fajar terbaiknya. Dia merasa sudah ratusan ribu tahun, seolah-olah dia telah melalui proses langit dan bumi dari seluruh era. Setelah dia terbangun, dia merasa tubuh dan pikirannya sedikit lelah. Kelelahan semacam ini hanya terjadi pada prajurit yang sudah tua. Itu adalah perasaan melihat ratusan ribu kehidupan dan pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Xuan He dan yang lainnya menoleh ke arah Xian, pikiran mereka bergetar. Mereka semua merasakan sesuatu yang kuno dan melankolis darinya. Mereka tahu dia masih sangat muda, tetapi melihatnya sekarang, mereka memiliki perasaan aneh bahwa dia bahkan lebih tua dari mereka, dan bahwa dia telah mengalami begitu banyak era. Bahkan Holy Beast Azure Dragon, ahli tertua dalam kelompok ini, terkejut untuk sementara waktu. Dia menggelengkan kepalanya, berbicara dengan skeptis, mengapa aku merasa dia telah hidup lebih lama dariku? Hanya sekitar 100 tahun kita tidak bertemu, kan? Sikapnya telah banyak berubah. Sebelum dia tertidur, dia tidak memiliki aura ini. Sepertinya setelah tidur nyenyak ini, dia mengalami sesuatu yang lebih ajaib dari kita. Dewa-dewa merenung dan kemudian tiba-tiba bertanya. Xian, apa yang kamu dapatkan? Klon Desolate telah membantu Audrey mendapatkan kuali pemurnian jiwa dan alam abadi, dan dewa-dewa telah mendapatkan energi gelap yang dia dambakan. Brian yakin bahwa Xian telah memperoleh panen yang lebih besar. Apa yang kudapatkan? Xian sedikit bingung. Aku masih di alam abadi. Sepertinya aku tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbicara tentang panen, mungkin itu. Dia tidak berbicara lebih jauh. Semua orang begitu penasaran. Mereka menatapnya dengan perasaan yang mendidih, seolah-olah mereka ingin memakannya. Ya, mungkin aku samar-samar melihat prinsip jalan agung. Aku melihat perubahan dunia pada fajar terbaiknya, dan aku telah mengalami kekayaan dan kemunduran suatu era. Xian tidak begitu yakin. Orang-orang di sekitarnya juga tidak memahaminya. Itu adalah pemahaman tentang kekuatan Upanishad, prinsip-prinsip, dan kemajuan langit dan bumi. Itu adalah panen yang tidak dapat kita ukur. Itu adalah pengalaman yang tak ternilai di dunia ini. Itu akan sangat bermanfaat bagimu di alammu, kekuatan Upanishad, dan bahkan tubuhmu. Kau akan segera tahu, kata De Charlos. Mendengarnya, orang-orang berpikir dengan hati-hati, meskipun mereka semua mendapatkan sesuatu, mereka masih menunjukkan raut wajah iri yang gila terhadap Xian. Brian dan Ming Hao mendapatkan energi gelap, Xuan He dan Frederick telah memasuki langit ketiga alam abadi, dan Audrey telah menembus alam abadi. Luar biasa, teman-teman. Xian menoleh ke arah mereka, tersenyum santai. Kalian menungguku untuk membuka pintu ke wilayah Desolate, bukan?
Semua orang merasa ajaib saat mereka mengangguk. Baiklah, kita harus pulang. Aku masih memiliki koneksi dengan Grace Mainland, Xian menyeringai. Dia tidak menunggu yang lain untuk berbicara lebih banyak, menggunakan kekuatan luar angkasa Upanishad untuk membuat pintu cahaya, lalu berjalan melewatinya. Semua orang tercengang. Melihat Xian membuat pintu cahaya dan pergi, Adele, Lady, dan yang lainnya, yang telah lama menanti momen ini, tiba-tiba merasa ragu. Sudah lebih dari 100 tahun. Aku tidak tahu bagaimana wilayah terpencil telah berubah. Aku tidak berani menghadapinya. Aku khawatir itu akan menjadi semangkuk nasi di meja Hui sekarang. Lady sedikit takut. Bukan hanya dia, Dewa Penguasa dan Ming Hao juga sedikit takut. Ketika pintu itu muncul, perasaan ini menjadi lebih jelas. Itu adalah ketakutan yang mereka rasakan terhadap hal yang tidak diketahui. Karena sudah sampai pada titik ini, apa yang bisa kita lakukan jika kita takut? 4 Raja Surgawi telah mengkhianatiku. Aku tidak takut. Apa yang kau takutkan? Dewa Penguasa mendengus. Ketika yang lain ragu-ragu, dialah orang kedua yang berjalan melewati pintu itu. Ming Hao dan Audrey mengikutinya. Xuan He, Frederick, dan yang lainnya telah terjebak di sini selama bertahun-tahun. Selama perjalanan, mereka telah banyak berpikir dan khawatir. Mereka tidak datang ke domain laut kehampaan untuk melihat leluhur wilayah, dan mereka belum melihat dunia yang lebih besar. Mereka takut, jadi mereka tidak berani bergerak. Pintu ini punya batas waktu. Kalau kau berlama-lama, pintu ini akan tertutup. De Charles menggigil saat dia mengubah wajahnya sambil berteriak, lalu dengan tegas melompat ke pintu. Xuan He, Frederick, dan Adele tidak ragu-ragu, melompat ke pintu satu demi satu. Pintu cahaya itu perlahan tertutup, akhirnya berubah menjadi berkas cahaya dan menghilang. Pulau Abadi, Laut Tak Berujung, Grace Mainland. Pulau Abadi hari ini telah menjadi area dengan energi langit dan bumi paling pekat di Grace Mainland, dan kota yang paling ramai. Pulau Abadi dikelola oleh keluarga Yang dan Si. Banyak kekuatan kuat dari area bintang Agate yang bermarkas di pulau-pulau di sekitarnya. Kekuatan-kekuatan itu tunduk pada Pulau Abadi. Di dalam sebuah lembah kecil di pulau itu, sebuah pintu cahaya tiba-tiba muncul. Xian berjalan keluar dari pintu itu di detik berikutnya. Dia menghadap ke langit, menutup matanya untuk merasakan dengan wajah tenang. Grace Mainland tidak memiliki sesuatu yang abnormal. Begitu dia mendarat, rekan jiwanya segera menghubungi seluruh benua. Saat jiwanya berkedip, setiap keributan sekecil apapun di benua itu telah diproyeksikan dalam benaknya seperti gambar yang jelas. Itu adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh sang guru. Oh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia menemukan bahwa para prajurit dari Bloodthirsty Force seperti Kaisar Yang Tian, Blood Devil, Leona, Feilan, dan Katuo telah berkumpul di pulau itu. Xia Xinyan, Feng Han, Ling Xing, Gute, dan Bat juga berada di Grace Mainland. Ia merenung sejenak lalu melepaskan kesadaran jiwa, memanggil teman-teman dan keluarganya. Kaisar Yang Tian dan Blood Devil sedang berkultivasi. Mereka mengangkat kepala dan menemukan wajah raksasa Xian yang tercipta dari awan-awan di langit. Xian bagaikan dewa yang melayang di langit, mengirimkan pesan jiwanya. Datanglah ke gunung di Pulau Abadi. Pada saat yang sama, awan-awan di langit tempat Xia Xinyan, Feng Han, Gute, dan Bat berkultivasi juga menciptakan wajah Xian dengan pesan yang sama. Pegunungan monster surgawi di area Laut Vault of Heaven juga memiliki panggilan yang sama. Pada saat yang sama, di berbagai sudut Grace Mainland, para prajurit yang berhubungan dengan Xian juga menemukan wajahnya di langit. Xian bagaikan dewa yang memanggil para pengikutnya. Ia meminta para pengikutnya untuk datang ke balik gunung di Pulau Abadi. Ketika mereka menerima pesan itu, mereka menghentikan semua kegiatan yang sedang mereka lakukan untuk bergegas menuju tempat pertemuan. Dewa-dewa dan Audrey berjalan keluar dari pintu cahaya. Adele adalah orang terakhir yang tiba. Cahaya di belakang Xian tertutup dan menghilang. Ada yang salah. Begitu dewa-dewa Brian turun, wajahnya berubah. Matanya menatap cakrawala seolah-olah dia bisa menembus lapisan ruang. Koneksi antara benua dewa kuno dan aku benar-benar terputus. Aku tidak bisa merasakan keributan di benua dewa kuno. Aku tidak bisa merasakan aura para dewa. Aku juga. Audrey berteriak bingung.
Audrey dan Dewa Penguasa telah menyatu dengan asal-usul daratan yang diberkati dewa dan benua dewa kuno. Secara logika, selama mereka berada di wilayah terpencil, tidak peduli seberapa jauh mereka dari tanah air mereka, mereka masih bisa merasakan aura kedua benua itu. Pada level Dewa Penguasa Brian, jiwanya bahkan bisa menghubungi anggota di benua dewa kuno. Namun, hubungan antara mereka dan asal-usul terputus. Sebagai pemimpin, mereka tidak bisa merasakan keributan di tanah air mereka sendiri, yang membuat mereka takut sampai kehilangan warna. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Chang Yun sudah mati. Naga Azure merasakannya sebentar lalu berubah pucat. Asal-usulnya dirampok. Siapa yang melakukannya? Sepertinya banyak hal telah terjadi di wilayah terpencil. Aneh sekali. Tepat setelah The Charlos tiba, tubuhnya berkelebat lalu menghilang seolah-olah dia telah menembus ruang untuk pergi. Xian ingin memastikan situasi di area bintang Agate. Melihat The Charlos pergi, dia tidak ingin menyia-nyiakan usahanya. Dia hanya perlu menunggu The Charlos. Setelah beberapa menit, The Charlos muncul kembali dalam sekejap. Wajahnya muram, dan matanya tercengang. Begitu banyak area bintang telah bergabung satu sama lain di wilayah terpencil. Penghalang antara area bintang telah hancur saat mereka saling berdekatan. Dan sekarang, kita hanya memiliki 3 area bintang yang hebat. Ada begitu banyak lapisan penghalang antara ketiga area bintang ini. Tampaknya semua penghalang yang tersedia di area bintang telah menumpuk untuk melindungi ketiga area bintang. Sangat sulit bagi saya untuk melewati penghalang itu. The Charlos berkata dengan bingung. Berikan lebih banyak detail. Xian mendengus. Jika Xian bersikap kasar seperti itu sebelumnya, The Charlos pasti akan memberinya pelajaran. Namun, Xian sekarang berada di langit kedua alam abadi, sama seperti dia, dan yang pertama bahkan bisa sedikit lebih kuat. The Charlos tidak berani meremehkan Xian. Dia tidak marah, sebaliknya, dia menjelaskan dengan serius. Area bintang Agate, area bintang Fiery Rain, area bintang Fantasy Misty, area bintang Drybone, area bintang Firsome Hollow, area bintang Prosaic, area bintang Sirius, area bintang Black River, dan area bintang Eartheye telah bergabung bersama. Sekarang semuanya menjadi satu area bintang besar. Selain Grace Mainland, samar-samar aku bisa merasakan Desolate di sekitarnya. Sepertinya Desolate tetap berada di dalam area antar bintang ini. Mendengarkan dia, semua orang ketakutan. Xian memejamkan matanya untuk merasakan sejenak. Kesadaran jiwanya menembus ruang, bergerak ke sana kemari. Peta bintang baru muncul di laut kesadarannya. Area antar bintang ini terdiri dari begitu banyak area bintang, dengan matahari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya, serta miliaran prajurit yang tinggal di bintang kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan dari Agate Star Area seperti Drifting Fire, Gugat Sect, Bai Family, Wu Family, dan Xiao Family, tersebar di area bintang baru yang spektakuler. Mereka tampak siap untuk perang besar yang bisa meletus kapan saja. Benar, banyak area bintang telah bergabung satu sama lain. Xian berkata dengan terkejut. Swoosh, swoosh, swoosh. Akhirnya, rekan-rekannya telah tiba. Kaisar Yang Tian, Blood Devil, dan yang lainnya telah tiba lebih dulu. Mereka sangat gembira ketika melihat Xian. Kaisar Yang Tian meneteskan air mata, tersedak kata-katanya, kau masih hidup, nak. Tak lama kemudian, Xia Xinyan, Fu Wei, Ling Xing, Gu Te, dan Ba tiba. Xian juga emosional sehingga banyak kata tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak tahu bagaimana dan apa yang harus dikatakan kepada mereka. Apa yang terjadi? Ming Hao melihat Kaisar Yang Tian dan Blood Devil datang, wajahnya berubah ganas. Mengapa kalian tidak tinggal di lautan darah, tanah terlarang kami? Kami telah melarikan diri dari sana. Aku khawatir kami tidak bisa masuk ke sana lagi. Blood Devil memaksakan senyum. Dia juga telah memasuki alam abadi, dan energi kehidupan di tubuhnya sangat kuat. Dia melirik Xuan He sambil menggelengkan kepalanya, aku khawatir kalian juga tidak bisa pergi ke sana. Begitu dia mengatakan itu, 3 kepala Bloodthirsty Force termasuk Xuan He, Ming Hao, dan Frederick mendesak kekuatan Upanishad mereka untuk mengaktifkan tanda itu. Setelah beberapa saat, wajah mereka berubah warna, menjadi berat dan gelap. Seperti yang dikatakan Blood Devil, mereka telah kehilangan koneksi dengan lautan darah, tanah terlarang mereka.
Mereka telah kehilangan markas Bloodthirsty Force. Coba saja, mereka menoleh ke Xian. Xian menggunakan metode yang dia gunakan untuk memicu tanda darah, mencoba terhubung ke pusaran air di lautan darah, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang terjadi? Xian sangat terkejut. 100 tahun yang lalu, Wonderson datang ke lautan darah, tanah terlarang kami. Ia tiba-tiba menjadi begitu ganas dan tak tertandingi, menguasai seluruh lautan darah. Ia berkata bahwa ia adalah pewaris sejati Bloodthirsty. Ia dapat menggunakan 8 kekuatan Upanishad dan kekuatan Devouring Upanishad juga. Ia berkata bahwa Xian dan 3 kepala suku besar telah mati, dan ia adalah tuan yang baru. Setelah kami mengetahui bahwa banyak hal menjadi salah karena banyak orang telah melawannya dan dilahap, kami hanya bisa melarikan diri. Ia membunuh semua prajurit pemberontak, Blood Devil menjelaskan. Petik 2. Wonderson, Dewa Penguasa, Ming Hao, dan Xuan He berteriak serempak. Ia sudah mati, bukan? Wonderson adalah hibrida antara klan dewa dan suku manusia. Ketika ia masih muda, ia telah menelan tulang Bloodthirsty yang telah terkikis oleh Gado. Ia kemudian berhasil berubah dan memperoleh kekuatan korosi Upanishad yang mengerikan. Saat bertarung melawan Hui, Dewa Penguasa dan Ming Hao telah memanfaatkannya dengan menanamkan tulang-tulang Bloodthirsty ke dalam tubuhnya, yang telah memaksimalkan kekuatan korosi Upanishad miliknya. Dia telah melukai Hui dan memberi Xian kesempatan untuk mendapatkan energi gelap dan menaikkan wujud hidupnya. Saat itu, energi jiwa Wonderson terbakar, dan dia mati saat energinya habis. Bagaimana dia bisa dibangkitkan? Petik 2. Menguasai 8 kekuatan jahat besar dan kekuatan Devouring Upanishad. Dia bukan Wonderson. Dia adalah roh cincin, jiwa yang telah dipanggil Xuan Shan di benua dewa kuno. Dia adalah tuan muda klan Devouring, keturunan Devour selanjutnya. Setelah Hui membuka segelnya, dia melarikan diri. Dia mendapatkan tubuh Wonderson, kurasa. Saat itu, jiwa Wonderson hancur, meninggalkan tubuh yang penuh dengan sisa-sisa Bloodthirsty. Dia telah menempati tubuh itu. Xian merenung dan kemudian melanjutkan, telah bertarung melawan beberapa prajurit klan pemakan di Laut Kehancuran. Aku tahu bahwa beberapa tuan muda dari klan tersebut telah memulai sesuatu. Dia telah datang ke wilayah terpencil kita. Mungkin, dia pewaris Devour. Para anggota klan pemakan memahami 8 kekuatan jahat besar, dan roh cincin Xuan Shan memiliki warisan kekuatan pemakan Upanishad. Ketika orang itu memasuki cincin pembuluh darah dan menelan roh cincin asli, dia telah memperoleh warisan tersebut. Dia telah memikat Xian, mencoba merebut tubuhnya dengan banyak trik jahat. Akhirnya, Ming Hao telah menyegelnya di dalam cincin pembuluh darah. Selama pertarungan dengan Hui, kekuatan Hui telah membantunya merobek segel, dan orang itu telah melarikan diri dengan cincin pembuluh darah. Dia mendapatkan tubuh Wonderson, jadi sekarang, dia bisa berada di wilayah terpencil sebagai entitas nyata dengan tubuh dan jiwa yang berdaging. Ternyata itu dia, Ming Hao dan Xuan He tampak muram. Bagaimana dengan kekuatan haus darah? Dia telah menjadi penguasa baru Bloodthirsty Force. Selain kami yang melarikan diri, 8 cabang Bloodthirsty Force telah mengikutinya. Dia sangat menakutkan. Dia semakin kuat dari hari ke hari. Hari ini, di bawah komandonya, jurang gelap menjulang tinggi di atas benua iblis kuno. Jurang gelap itu tampaknya memiliki kesadaran, perlahan-lahan melahap benua iblis kuno. Kata Blood Devil, suku kegelapan kekaisaran dan anggota klan iblis abadi tunduk padanya. Area bintang suku kegelapan kekaisaran dan area bintang klan iblis abadi berdampingan bersama dengan banyak area bintang yang lebih kecil lainnya. Mereka adalah wilayahnya sekarang. Jurang gelap tampaknya memiliki kehidupan dan kesadaran. Ming Hao sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, telah terbangun. Siapa? Banyak orang tidak tahu detailnya, Ling Xing dan yang lainnya bingung. Devour telah bangkit, yang telah menduduki Wonderson telah membangunkannya. Benua iblis kuno adalah bagian dari Desolate. Saat jurang gelap menggerogoti benua iblis kuno, Devour berusaha memurnikan bagian tubuh Desolate. Teriak Ming Hao.